Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Warung Wifi. Nah, kali ini saya akan review sebuah alat atau tepatnya media converter 2SC 4 LAN yang kita modif menggunakan step down untuk yang nanti fungsinya menyalakan alat ini tanpa harus memakai adaptor bawaan. Jadi fungsi alat ini tuh sebagai konektor yang nanti kita akan tanam di box ODP. Jadi nanti untuk distribusi dari server masuk ke port A, lalu dari port B untuk estafet selanjutnya di media converter selanjutnya, seperti itu. Nah, di alat ini kita fokuskan bagaimana cara membuat alur kabelnya ini yang berfungsi untuk menyalakan alatnya langsung nanti dari router klien. Nah, router kliennya itu kita sudah modif sebelumnya di port 1-nya itu sudah kita modif PoE yang bisa menyalakan alat ini nantinya ada di box tiang seperti itu. Nah, untuk jaraknya sendiri sudah saya coba itu maksimal 30 meter dari konektor ke rumah klien. Itu sudah saya cek, sudah saya tes. Kita tarik kabel sejauh 30 meter, lalu router di klien ini kita sudah modif PoE. Nah, di alat ini nanti dinyalakan oleh router tersebut. Alat ini sebenarnya kita tanpa menggunakan step down pun sebenarnya langsung jumper dari kabel sini, langsung kita jumper ke plus minus ini sebenarnya sudah nyala. Karena kenapa? Karena dia sudah mempunyai IC ini dengan kapasitas mampu menampung arus sebesar 25 volt. Nah, ini tulisan 25 volt. Sudah mampu menampung arus 25 volt. Jadi router klien itu kan hanya mengalirkan arus 12 volt. Jadi walaupun kita buat seperti ini, langsung kita jumper dari sini ke plus minusnya ini, itu tidak akan rusak seperti itu. Sudah saya coba, kita pasang di semua port ini dengan router yang aktif, dengan semua router support PoE. Alat ini mampu bertahan selama, saya sudah coba selama hampir lebih dari setahun. Nah, kendalanya apa? Kendalanya seperti ini. Nah, yang sering nah ini sebelum kita rakit, jadi teman-teman nanti diperhatikan untuk plus minusnya ini jalur plus, ini jalur minus. Jadi ini kan ada dua pin yang digabungkan. Nah, kita perlu menggabungkan dua pin ini untuk supply dayanya, karena kalau kita solder hanya di satu pin, misalkan di plus ini, nah dan di minusnya juga hanya satu pin, kita tidak satukan seperti ini. Nah, suatu saat ada klien yang mencabut alat routernya di sana, ini akan kekurangan supply daya. Karena kenapa? Entah, saya juga tidak tahu seperti apa alur di board ini. Jadi kalau dibuat seperti ini, kita jumper langsung dua pin plus minusnya. Nah, ini lancar dia untuk di klien. Seperti itu. Nah, kita coba tes nyalakan alat ini menggunakan PoE yang switch yang sudah dimodif PoE. Nah, kabel ini sudah kita letakkan ke PoE yang ada di sana. Jadi sudah ada arus listrik 12 voltnya. Langsung kita coba.
seperti ini dia menyala. Nah, ini indikator LAN 1, 2, 3, 4, lalu ini indikator SC atau konektor FO, ini port A, ini port B. Nah, ini indikator power seperti itu. Nah, ini kita masuk di port 1, kita pasang sekarang di port 2. Nah, dia nyala, indikator power nyala, indikator data LAN nyala, pasang di port 3 nyala, port 3 LAN nyala juga. Di port 4 nyala untuk di port 4. Nah, ini untuk FO nya kita coba tes, kita jumper saja ya, karena saya tidak ada HTB yang terpisah. Kita coba tes saja untuk datanya, nanti kurang lebih seperti ini. Kita pasang di B, lalu kita pasang di A. Nah, ini kita hanya untuk tes konektor FO nya. Nah, seperti ini. Nah, dia nyala, ini AB. Nah, ini seperti ini untuk data LAN nyala, SC nyala. Jadi masuk data dari server ke port A, lalu nanti dibuang lagi untuk estafet ke konektor selanjutnya melalui port B. Nah, nanti untuk di port B kita butuh alat seperti ini lagi. Nah, berhubung ini alat hanya mempunyai 4 port LAN saja, jika rekan-rekan butuh lebih dari 4 port LAN ini, biasanya saya mengakali kita gabungkan dengan switch PoE Totolink seperti ini. Nah, switch Totolink seperti ini. Nah, ini checklist ini sudah saya modif, semua port itu berarti bisa menjadi PoE. Nah, untuk switch ini juga kita bisa buat sendiri. Ini caranya juga mudah, kita hanya cukup menjumper kabel dengan pin LAN yang ada di board. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita jumper semua. Nah, sebenarnya juga ini spek si Totolink ini untuk IC nya bisa menampung sampai kurang lebih dia nih dia bisa menampung 16 volt. Nah, kalau kita semua menggunakan di klien menggunakan router yang 12 volt, itu dia masih bisa menahan arusnya. Jadi kita jumper dari sini, kita jumper dari pin pertama. Nah, jumpernya ini seperti ini. Nah, seperti ini untuk pin 1, ini plus, ini minus. Jadi nanti pakai multitester, jadi rekan-rekan colokin ke sini dulu untuk arus PoE nya yang tadi saya bilang ini, dicolokin ke sini dulu, nanti dicek melalui multitester di sini mana yang plus dan mana yang minus. Nah, ini kita jumper semua dari sini, dari yang pertama ini sampai sini, lalu ini bisa langsung ke sini. Ini plus kita bisa langsung masukin ke sini, kita bisa solder, dan minusnya kita langsung bisa solder ke sini. Nah, berhubung waktu itu saya masih ada stok step down, makanya itu saya pakaikan step down seperti ini. Step down masuk ke sini, plus minus dibuang lagi. Ini step down kita udah adjust ke 5 volt, dari plus dan minus lagi masuk ke input sini, jadi alat ini nyala. Nah, seperti itu. Balik lagi ke alat ini. Nah, jika rekan-rekan yang awam
masih bingung gimana cara buatnya, nanti di video selanjutnya saya akan praktikkan gimana cara step by step membuat alat ini, dari proses solder, proses solder, lalu pemakaian step down, atau kita bisa langsung nanti dari solder ini kita bisa masukkan langsung ke plus minusnya, itu nggak masalah. Seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang belum punya OLT bisa pakai alat ini sebagai media untuk estafet. Saran saya kalau pakai ini minimal klien harus aktif 2, harus aktif 2 ya. Harus aktif 2 klien, karena kenapa? Untuk backup jaga-jaga satu saat klien 1 mati masih bisa nyala dengan klien 2, atau lebih banyak klien lebih bagus, seperti itu. Jadi semuanya backup, jadi non-stop nanti. Jadi untuk estafet kedepannya pun tidak ada gangguan, seperti itu. Nah, untuk HTB yang single port nanti di next video saya review juga untuk proses pembuatan dan kegunaannya seperti apa, seperti itu. Oke, cukup sekian info atau tutorial singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.